Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma rizqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Al-Fatihah wa nuhdi thawabaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nakhussu khususan li maulana Syekh Abdullah Al-Harari wa Syekh Nizarin Al-Halabi wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Abdul Qadir Al-Jili wa jami'i sadati silsilati tariqatir rifa'iyyati wa jami'i sadati silsilati tariqatil qadiriyah summa li masyayikhina wa mu'allimina wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid-du'a wa biniyatil qabuli wa tamami kulli sul. Allahumma balligh muradana wa hassil maqasidana wastajib da'awatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Halaman 100. Menghindari pertengkaran karena urusan dunia. P. Menghindari pertengkaran karena urusan dunia. Sesungguhnya membunuh orang muslim tanpa hak adalah perbuatan dosa besar yang bahkan menyerupai kekufuran, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, qitalul muslimi kufrun, yang artinya membunuh seorang muslim itu dosanya mendekati kekufuran. Artinya saking besarnya dosa membunuh seorang muslim hingga Rasulullah menyerupakannya dengan dosa kekufuran. Hal ini artinya bukan artinya sama antara dosa kufur dengan membunuh seorang muslim, tidak. Dosa kufur adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Kemudian setelahnya membunuh. Terus. Dalam hadis lain disebutkan, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslimin. Rawahu Muslim. Sungguh hilangnya dunia itu lebih ringan bagi Allah Ta'ala dari dibunuhnya seorang muslim tanpa hak. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslim. Terus. Karena itu, membunuh seorang muslim tanpa hak bukanlah perkara yang ringan. Cukuplah hadis ini sebagai ancaman dari Rasulullah. Ki. Hindari cacian dan laknat. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Suratul Hujurat ayat 11. Dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Makanya memanggil teman, memanggil siapapun, saudara, sahabat, jangan dipelintir. Jangan diseleweng-selewengkan. Nama itu adalah sesuatu yang dibanggakan oleh orang tersebut, merupakan suatu doa, merupakan suatu pemberian. Jadi jangan semena-mena merubah nama seseorang, apalagi dengan panggilan-panggilan yang jelek, panggilan-panggilan yang buruk.
Terus. Artinya, dan janganlah kalian saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Quran surat Al-Hujurat. Namanya bagus-bagus begitu. Panggilnya terus. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, sibabul muslimi fusuqun, rawahul Muslim. Mencaci maki seorang muslim adalah perbuatan fasik. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan pemahaman bahwa mencaci maki seorang muslim adalah perbuatan dosa besar, dengan dalil bahwa Rasulullah menyebutnya dalam hadis tersebut dengan sebutan fusuk. Demikian pula melaknat seorang muslim. Jadi kebanyakan kalau dalam hadis dijelaskan atau misalkan pelaku perbuatan tersebut dijelaskan dalam hadis dengan sebutan fasik atau yafsuk, fa'iluhu, atau maka perbuatan tersebut adalah merupakan tanda atau ciri perbuatan dosa besar. Paham itu maksudnya? Demikian pula melaknat seorang muslim, seperti dengan mendoakannya agar jauh dari kebaikan dan rahmat Allah, adalah dosa besar. Itu melaknat itu artinya mendoakan orang tersebut agar jauh dari kebaikan dan rahmatnya Allah, mana itu adalah merupakan perbuatan dosa besar. Rasulullah menyerupakan dosa orang yang melaknat seorang muslim seperti membunuhnya. Artinya dari segi besarnya dosa yang ditanggung. Dalam hadis lain dijelaskan, laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi. Rawahul Muslim. Bukanlah seorang mukmin yang sempurna pada imannya mereka yang suka menuduh, mengutuk dan berkata kotor dan kasar. Hadis riwayat Muslim. Terus. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun, kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu, ta'dilu baina tsnaini shadaqatun, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun, wal kalimatu thayyibatu shadaqatun, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun, wa tumitul adha 'anit tariqi shadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Setiap persendian tubuh manusia itu ada sedekah pada setiap harinya. Setiap matahari terbit di hari tersebut. Berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Menolong seseorang pada binatang tunggangannya dengan membantunya naik ke atas, atau engkau angkat barangnya ke atas binatang tunggangannya tersebut adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang kamu ayunkan menuju tempat sholat adalah sedekah. Engkau menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tentu hal ini, kebaikan-kebaikan ini harus dikerjakan, dibangun di atas dasar niat yang ikhlas. Sesungguhnya perbuatan baik itu memiliki bekas yang mendalam di hati seseorang, dan di antara kebaikan yang mudah untuk dikerjakan adalah lemah lembu dengan orang lain, serta mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka. Berbuat baik kepada orang lain merupakan jalan yang mudah untuk meraih simpatinya. Sungguh tidak ada jalan yang cepat dalam meraih kecintaan dan simpati orang lain kecuali dengan berbuat baik kepada mereka. Dan tidak ada sesuatu apapun yang menjadikan orang lain lari dari diri kita kecuali karena keburukan kita terhadap mereka. Setiap bentuk kebaikan yang kita kerjakan bagi orang lain
maka itu adalah jalan untuk mendapatkan hati dan kecintaan mereka kepada kita. Sama halnya kebaikan tersebut berupa bantuan memenuhi kebutuhan mereka, bersedekah, menyayangi, lemah lembut, atau berbicara dengan ucapan yang baik kepada mereka. Malu sebagian dari iman. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Al-haya'u syu'batu minal imani." Rawahul Bukhari. Malu adalah merupakan cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sikap malu yang dimaksud dalam hadis ini adalah malu untuk melakukan perbuatan yang secara syara dianggap hina bagi pelakunya. Adapun maksud dari hadis yang berbunyi, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta," jika engkau tidak malu maka perbuatlah apapun sesukamu. Redaksi hadis ini untuk menegaskan bahwa seorang yang tidak memiliki rasa malu maka dia akan mengerjakan apa yang dia kehendaki walau itu menyalahi syarak. Sehingga hadis ini merupakan celaan bagi mereka yang bersikap demikian itu. Dalam hadis lain dijelaskan, "Istahyu minallahi haqqal haya'i." Qala faqulna ya nabiyallahi inna nastahi. Qala laisa dzalika istihya walakin man istahya minallahi haqqal haya'i falyahfad ar-ra'sa wa ma hawa wal badna wa ma wa'a wal yadhkuril mauta wal bala wa man aradal akhirata taraka zinatal hayatid dunya wa atharul akhirata 'alal ula faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi ta'ala haqqal haya. Hendaklah kalian malu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah memiliki rasa malu." Rasulullah berkata, "Bukan malu seperti demikian yang dimaksud, akan tetapi malu yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala adalah menjadikan seseorang menjaga kepalanya dan sesuatu yang diwadahi olehnya atau dari pikiran." Artinya menjaga kepala dan pikirannya dari melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan syariat, dari melakukan hal-hal yang menyalahi syarak. Menjaga perut dan sesuatu yang ditampung di dalamnya, menjadikannya selalu teringat pada kematian dan kebinasaan. Dan barang siapa menginginkan akhirat, maka ia akan meninggalkan gemerlap kehidupan dunia. Ia lebih memilih kehidupan akhirat dibanding dunia. Barang siapa melakukan itu semua, maka berarti ia telah malu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya malu. Suatu ketika Al-Hasan Al-Bisri dimintai sebuah nasihat, maka beliau berkata, 1 dirham yang halal dan ikatan persaudaraan yang saling mencintai karena Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menjauhkanmu dari kefakiran dan kesakitan, serta menjauhkanmu dari keburukan perut dan kemaluan. Artinya apa? Beliau kenapa? Karena dengan 1 dirham yang halal itu bisa menjauhkan dari keburukan perut dan kemaluan. Dan dengan persaudaraan yang saling mencintai karena Allah itu bisa menjauhkan dari kefakiran dan kesakitan. Karena itu sesungguhnya sikap malu yang terpuji akan meninggalkan bekas pada diri seorang, berupa 1. Mencegah dirinya dari melakukan perbuatan yang buruk. 2. Memiliki wibawa. 3. Tidak memberikan kepada orang lain apa yang tidak dia sukai. 4. Lemah lembut, penuh kasih sayang terhadap orang lain. 5. Memaafkan kesalahan orang lain. Dan 6. Menjaga diri dari perbuatan hina. Berbaik sangka dan menunaikan amanat orang lain.
Dalam Al-Quran Allah Ta'ala makanya di antara kebiasaan para istri-istri dari kalangan para ulama salaf itu ketika hendak mengingat ketika hendak suaminya pergi pagi hari bekerja itu diingatkan agar jangan sampai mencari sesuatu rizki dari jalan yang haram, karena kita bisa bersabar dari merasa atau dari menahan rasa lapar, tapi kita tidak bisa bersabar dari menerima akan siksaan Allah. Gitu diingetin. Terus dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Suratul Hujurat ayat 12. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka yang buruk, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna dzanna adzabul hadits." Sesungguhnya prasangka buruk itu adalah perkataan yang paling dusta. Dengan demikian, kita wajib menghindari berbagai prasangka buruk kepada sesama muslim. Sebagian ulama berkata, seorang yang banyak berbaik sangka maka akan indah hidupnya. Jadi man hasuna dhannuhu taba 'aishuhu. Jadi indah hidupnya, nyantai, tenang, karena banyak berbuat baik, berprasangka baik terhadap orang lain. Tenang. Adapun perintah dalam menjalankan amanah adalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Suratul Ahzab ayat 27. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, dan semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu diberilah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 27. Amanat yang dimaksud dalam ayat ini adalah beban untuk menjalankan syariat. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati illa ahliha. Surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Quran surat An-Nisa ayat 58. Maka di antara cara bergaul dengan sesama manusia sehingga dapat dipercaya oleh mereka adalah dengan memelihara kebenaran dan kejujuran. Karena seorang muslim yang sempurna dalam imannya adalah dengan menunaikan apa yang menjadi amanat orang lain, sebagaimana tersurat dan tersirat dalam ayat di atas. Menepati janji. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Suratul Maidah ayat 1. Wahai sekalian orang-orang beriman, hendaklah kalian menunaikan akan janji-janji. Quran surat Al-Maidah ayat 1. Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan al-uqud adalah segala apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, apa yang diharamkan olehnya,
apa yang diwajibkan olehnya, serta segala apa yang telah ditetapkan olehnya dalam Al-Quran. Di dalam sebuah hadis disebutkan, la dina liman la ahdalah. Tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak dapat menjaga janjinya. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawahu Muslim. Tanda orang munafik dalam perbuatan itu ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Nifak atau kemunafikan itu ada 2. Yang pertama adalah munafik di dalam permasalahan keyakinan, permasalahan akidah, yaitu adalah mereka yang secara zahir menampakkan kecintaan terhadap Islam, tapi di dalam batinnya mereka membenci Islam, di dalam hatinya mereka membenci Islam. Itu yang disebut dengan munafik. Adapun munafik, contoh tanda munafik di dalam amal, nifaqun fil amal, dalam perbuatan itu tandanya yang 3 ini. Ketika bicara bohong, ketika berjanji ingkar, dan ketika diberi kepercayaan dia berkhianat. Munafik yang dimaksud dalam hadis ini adalah seseorang yang berbuat kemunafikan atau nifak dari perbuatan. Karena nifak itu ada 2 model. Yang pertama adalah nifak dalam perbuatan, dan yang kedua adalah nifak dalam keimanan. Seorang yang berbohong dalam perkataannya, mengingkari janjinya, mengkhianati kepercayaan orang lain terhadapnya, maka ia disebut dengan orang yang munafik dalam perbuatan. Ia tidak dihukumi keluar dari agama Islam atau munafik fil amal. Berbeda dengan orang yang menampakkan keislaman akan tetapi dalam hatinya membenci Islam dan menyembunyikan kekufuran, maka ia bukan seorang muslim. Munafik fil i'tiqad. Termasuk di antara bentuk kewajiban adalah menepati janji, seperti dalam transaksi jual beli, di mana hal itu ditunaikan sesuai tuntutan ajaran Islam dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Demikian pula dalam akad sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Terus Cek dan recheck. Ini ada pentingnya check and recheck agar tidak adanya kesenjangan antara sesama kita, sesama saudara, teman-teman, sahabat kita. Jadi perlu tabayun, kalau bahasa artinya perlu tabayun, dipastikan kembali kebenarannya. Ketika kita mendengar kabar sesuatu ya dari orang lain, dipastikan kebenaran kabar yang sampai kepada kita. Menghindari permusuhan. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, tuftahul abwabul jannati yaumal isnaini wa yaumal khamisi fayughfaru likulli 'abdin muslimin la yusyriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha rawahu Muslim. Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampuni setiap hamba muslim yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala kecuali seorang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Maka dikatakan kepada para malaikat, tangguhkan catatan ampunan bagi keduanya hingga mereka berdua damai. Hadis riwayat Muslim. Makna hadis ini bahwa Allah yang memiliki Makna hadis ini bahwa orang yang memiliki permusuhan sesama muslim lainnya, maka keduanya tidak diampuni di 2 hari tersebut. Karena sesungguhnya di 2 hari itu banyak orang-orang muslim yang diampuni dosa-dosanya. Meskipun demikian,
Malaikat hanya menangguhkan catatan ampunan keduanya sampai berdamai. Kemudian, makna banyak orang-orang mukmin diampuni dosa-dosa di 2 hari tersebut bukan artinya bagi semua orang mukmin dalam seluruh dosa-dosa mereka, akan tetapi maknanya diampuni bagi sebagian muslim seluruh dosa mereka, dan bagi sebagian muslim lainnya diampuni sebagian dosa mereka. Terus dalam sebuah hadis disebutkan al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk tersakiti. Seorang yang mengamalkan kandungan hadis ini, maka Allah Ta'ala akan angkat derajatnya. Dengan demikian, siapa yang menginginkan derajat yang tinggi, hendaklah ia mengamalkan hadis ini dengan cara bersikap rendah hati dan berbaik sangka terhadap sesama muslim, tidak menyakitinya dan bersabar ketika disakiti orang lain. Dalam hadis lain dari Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau berkata, ayyuhan nasu innakum taqra'una hadhil ayat ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idza ra'au zalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ayya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Rawahu Tirmidzi. Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian membaca ayat ini yang maknanya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang tersesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Dan sungguh aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila manusia melihat seorang yang zalim atau berbuat maksiat, kemudian mereka tidak mencegahnya, maka Allah Ta'ala akan mendatangkan siksa kepada mereka seluruhnya dengan sebab adanya maksiat tersebut, yaitu siksa yang merata, yang bukan hanya terhadap para pelaku maksiat saja. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah Ta'ala tidak mencintai kezaliman dan Allah Ta'ala maha suci dari sifat zalim. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalahu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. In kana lahu 'amalun shalihun akhadha minhu biqadri madlamati wa in lam yakun lahu hasanatun akhadha min syai'ati sahibihi fahamala alaihi." Ini hadis yang kemarin saya sebutkan di malam hari tentang orang yang bangkrut. Tentang hadis yang menjelaskan orang yang bangkrut, mereka yang ketika di dunia melakukan banyak amal saleh, kemudian begitu memasuki hari akhirat, kebaikan tersebut habis diambil oleh orang lain yang ketika di dunia diambil hak-haknya, yang ketika di dunia dizalimi olehnya. Terus Akhrajahul Bukhari. Barang siapa memiliki tanggungan karena perbuatan zalim terhadap saudaranya, baik karena mencederai kehormatannya atau mengambil hartanya. Ini adalah makanya hendak kita di momentum yang seperti ini, halal bihalal, itu adalah untuk sama-sama menghalalkan atas diri kita ketika diambil apa yang menjadi hak kita oleh orang lain. Begitupun sebaliknya. Ini makanya di sini dalam hadis ini ditekankan untuk segera meminta untuk dihalalkan. Kalau kita pernah mengambil suatu hak dari orang lain, segera untuk meminta dihalalkan sebelum
datang kepada kita, hari di mana orang tidak akan pernah bisa mengambil manfaat lagi dari dinar ataupun dirham. Yang dimaksud adalah hari kiamat. Maka hendaklah meminta dihalalkan darinya hari ini juga, sebelum datang hari di mana tidak berguna lagi pada saat itu dirham dan dinar, yaitu hari kiamat. Pada hari itu nanti, seorang yang menzalimi saudaranya ketika di dunia, bila ia memiliki amal soleh, maka sebagian amal solehnya itu diambil seukuran kezaliman yang telah ia lakukan untuk diserahkan kepada saudaranya yang telah ia zalimi. Maka bila orang zalim ini sudah tidak memiliki sisa amal kebaikan karena dituntut oleh saudara-saudaranya, kebaikannya habis, tadinya membawa kebaikan dari dunia, kemudian karena dituntut atas kezaliman yang dia lakukan hingga akhirnya habis kebaikannya itu. Apa yang terjadi ketika sudah habis karena dituntut oleh saudara-saudaranya, maka dosa orang-orang yang dizalimi olehnya ketika di dunia akan ditimpakan kepadanya seukuran kezaliman yang pernah ia lakukan kepada mereka. Ditumplakin itu dosa yang hingga akhirnya bertambah keburukannya, habis kebaikannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Makna dari hadis ini adalah bahwa orang yang menzalimi saudaranya sesama muslim ketika di dunia, seperti memakan hartanya meskipun sedikit tanpa ridho darinya, maka hendaklah ia bersegera meminta untuk diridhokan daripada itu di dunia. Karena kelak di akhirat tidak ada dinar atau dirham untuk membayar apa yang menjadi hak orang yang dizalimi tersebut. Di pengadilan akhirat, kelak seseorang yang berlaku zalim di dunia tidak lepas dari dua kemungkinan. Ada kalanya diambil beberapa kebaikannya lalu diberikan kepada yang dizalimi olehnya. Tentu hal ini jika ia memiliki amal soleh, atau kalau sudah tidak ada memiliki amal soleh lagi, maka keburukan orang yang dizalimi akan diambil dan dilimpahkan kepada orang yang zalim. Itu tadi. Hingga akhirnya orang zalim tersebut dimasukkanlah ke dalam neraka. Kezaliman di dunia tidak hanya memakan harta orang lain saja, tapi juga termasuk mencaci maki di hadapannya atau di belakangnya, menakutinya meskipun dalam keadaan bercanda, juga termasuk memakai atau mengambil sesuatu milik orang lain tanpa ridho darinya. Seorang ulama pernah berwasiat kepada muridnya, berhati-hatilah ketika berbicara dengan orang lain, karena sebagian perkataan dikira tidak menyakiti hati, tapi sebenarnya itu mungkin menyakiti hatinya. Maka lemah lembutlah dalam bergaul, dalam berbicara, dan dalam setiap gerak. Sama halnya itu terhadap laki-laki atau kepada perempuan. Perhatikanlah setiap keadaan mereka, karena keadaan itu berbeda-beda.